Kalaulah dia memahami bahwa hati ini dibagi tiga, qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayit, dia akan paham itu. Ada hati yang selamat, sami'na wa ata'na. Kalau ada orang mengingatkan dia dalam kebaikan karena dia melakukan kesalahan, sepantas dan sewajarnya dia mengucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma nazzal ar-rahma wal ni'ma was salama wal hidayah wat taufiq wasihhata alaina wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para pengurus BKM, Al-Ustadz Imam kita, yang saya muliakan orang-orang tua kita, yang saya muliakan Bapak Ibu, jamaah sholat subuh, jamaah majelis ta'lim. Insyaallah jamaah makan sarapan pagi kalau ada. Insyaallah ada. Bersyukurlah kita kepada Allah, walaupun bersyukur itu memang harus diulang-ulang, karena Allah memberikan kepada kita nikmat itu berulang-ulang, walaupun dia sampai dia mulai dari per detik sampai pada akhirnya masa yang panjang. Walaupun kita ditimpa musibah cobaan, tapi di samping itu tidak pernah Allah memberhentikan nikmatnya sama kita. Bersalawat kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini mendapatkan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada kata Rasulullah dalam sebuah hadis. Ini mengingatkan sama kita agar kita berhati-hati, jangan sampai kita ini ibadahnya tidak diterima, bahkan kita bisa celaka. Luar biasa itu. Kita anggap ibadah itu diterima oleh Allah, tetapi jangankan diterima, celaka lagi kita. Gawat juga itu kan, celaka kita. Maka kata Rasul, alamatus saqawati arba'ah. Ada 4 tanda celaka itu bagi umatku. Kalau udah kata Rasul tanda-tanda celaka, jangan kita lagi buat. Diingatkan kita, karena memang hidup ini saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati kita dalam kebenaran, saling menasihati kita dalam kesabaran. Jadi yang pertama kata Rasul adalah tanda-tanda celaka itu bagi umatku nanti. Pertama, nisyanul zunubi, nisyanul banyak manusia yang selalu melakukan dosa tetapi dia tidak pernah mengingat dosanya yang telah lalu. Berarti banyak kali kata Rasulullah nanti di akhir zaman ini, banyak yang melakukan dosa tapi dia tidak pernah mengingat dosanya yang telah lalu. Dalam artian tidak mau dia minta ampun, taubat kepada Allah. Ini celaka.
Saya pernah juga bilang dalam pengajian sebelumnya, kalau kita melihat bahwa hidup ini kan terbatas, walikulli ajal, setiap sesuatu itu ada batasnya. Memang kita diberikan oleh Allah kehidupan ini, mulai dari kita lahir sampai kita hidup hari ini, Allah kasih memang. Diberikan oleh Allah nikmat, diberikan oleh kehidupan, diberikan oleh Allah finansial. Tapi jangan pernah kita lupa bahwa pada akhirnya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Silakan kita berbuat suka hati kita, itu memang manusiawi, silakan saja. Tapi ketika orang sudah berbuat dosa, tidak mau dia mengakui dosa-dosa itu, inilah yang sangat berbahaya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, segeralah kamu minta ampun. Kenapa disampaikan oleh Allah segera meminta ampun? Allah tahu batas kita ini sampai di mana. Allah tahu bahwa kita ini kapan diambil oleh Allah, kapan disakitkan oleh Allah, kapan diberikan oleh Allah berbagai macam cobaan, sampai akhirnya kapan jatah kita sampai di dunia ini. Allah sudah tahu. Kalau kita tidak mau melakukan pertaubatan, tidak mau istighfar kepada Allah, inilah kata Rasulullah, orang-orang yang celaka. Yang kedua, wa dzakarul hasanatil madiyah. Ini pun gawat ini. Menyebut-nyebut kebaikan yang ia pernah lakukan. Wow, ini gawat, ini gawat. Dia kan pastilah hidup ini punya kebaikan. Pastilah. Tak mungkin orang hidup tidak ada kebaikannya. Pasti ada kebaikannya. Tapi kebaikannya itu dibilang-bilangnya semua orang. Aku entah kenapa lah ya. Udah pernah saya sampaikan mungkin ini. Ulang dulu. Entah kenapa ya Bu ya. Kalau udah jam 1 ke atas, nggak bisa aku tidur. Kenapa begitu Bu? Itulah nggak bisa aku. Itulah tak bisa aku tidur. Kadang-kadang, entah kenapa nggak bisa tidur. Ku bantilah tahajud Bu. Kadang-kadang bisa sampai 23 rakaat. Oh, bercakap lah di situ. 23 rakaat habis itu ku ambillah Quran, mengajilah aku gitu. Tapi entah kenapa kan Bu, macam-macam ada ketenangan. Tapi habis itu tidur aku, subuh lewat katanya. Habis, kenapa? Dia melakukan amal ibadah tapi disebut-sebutnya. Hati-hati Pak, nggak usah bilang-bilang. Saya mau sampaikan bahwa kalau dia orang yang betul-betul tawadhu, karena ada itu tawadhu, rendah hati, maka semua itu adalah dicatat oleh Allah. Saya rasa tidak perlu dia mengucapkan itu. Memang betul kesini, maka apapun yang kita lakukan, apalagi ibu sholat duha, dipotonya sejadah, ting, dipoto sejadah tuh, dibuatnya di status sosial, lagi duha, ada, ya kan, lagi duha, dibilang gitu. Nanti jam-jam, ya kita nggak tahu, tapi yang pasti setiap dia beribadah melakukan aktivitas kebaikan, dia foto. Sah-sah saja, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai salah niat. Kalau dia niatnya sedikit saja, saya sudah pernah sampaikan, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kamu duakan Allah dalam bentuk ibadah apapun. Artinya, kalau kita beribadah hanya karena Allah, jangan duakan lagi karena yang lain. Ini tauhidnya. Jangan duakan lagi. Dipoto sejadah, dikirim ke medsos. Lagi duha, kan? Memasak pun dipotonya, lagi memasak. Sekarang tahu kita semuanya. Tapi kalau niatnya hanya memotivasi, ya Allah ya Rob, ku buat ini, mudah-mudahan keluargaku termotivasi, minimal kawan-kawanku. Kalau itu tak masalah. Tapi kalau udah niatnya supaya tahu orang, nah inilah yang kata Rasul, celaka. Dianggap dia banyak beribadah, tapi ternyata dia enggak dikatakan beribadah, sirna amal ibadahnya. Hati-hatilah kita. Yang ketiga,
Siapa yang ketiga tanda celaka itu? Terlalu cinta sama dunia. Padahal dunia ini, tengoklah, aku baru lagi berapa bulan ikut mengaji di sini, ku tengok udah ada tambah tua. Nah, coba ku tengok, baru lagi kan. Artinya yang ketiga ini adalah jangan terlalu cinta sama dunia, karena dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Seperti yang kita sampaikan bulan-bulan yang lalu, bahwa kalaulah tidak dunia ini yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dunia. Dunia boleh kita cari, gimana lah kita mau sedekah kalau tidak pakai duit? Tidak mungkin. Kayak ini ya, kan pakai duit yang bolehnya, ya kan Bu? Pakai duit. Jadi kalau udah pakai duit, tentulah dunia, tentulah finansial, tentulah materi. Kalau kita mau ibadah jariahnya ada, bermanfaat, carilah dunia. Kalau kita tidak mempunyai itu, apa peluru kita untuk mendapatkan nilai ibadah dari yang lain? Maka sebenarnya Bapak Ibu ya, beruntung orang-orang yang punya finansial yang lebih, karena dia ada dua kesempatan mendapatkan ibadah dari Allah. Dua kesempatan nilai ibadah. Satu ibadahnya mahdhu kepada Allah, satu ibadahnya ketika dia sedekah jariah. Dua Bu. Makanya heran kita kalau ada orang yang mempunyai finansial rezeki yang berlebih, ditumpuk harta itu, dia tidak mau melakukan sedekah, infak dan seterusnya, maka dia adalah orang yang merugi sebenarnya. Yang terakhir, wa ila man dunya fid din, selalu memandang rendah terhadap agama. Jadi yang dimaksud terhadap agama ini, ada orang kalau udah agama ini sepele dia Pak, maka agama itu dipakainya saat-saat tertentu. Khitan anaknya balobela dia, basarung-sarung dia, karena mau menerima amplop. Itulah muaknya kuning kayak gini, orang kayak gini. Saat-saat tertentu dipakai agama. Padahal ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwa kamu di mana saja berada, jangan saat-saat tertentu. Ini waktu pesta rapi dia, sholat di rumah besinglet dia, coba. Aneh itu Pak. Ini pun kata Rasul, celaka orang kayak gini nih. Kalau sudah nanti pesta anaknya, khitan segala macam, undangan sampai 1000, oh alim kali waktu tengok. Lobenya bagus, kokonya bagus. Terima kasih Pak, makasih. Begitu habis malam dihitung amplop. Oh alhamdulillah banyak juga ya. Kok bisa anak kita sunat aja lah semuanya ini, nggak usah lagi sunat semua. Tidaklah begitu kan. Artinya saya mau katakan, janganlah agama itu dipakai saat tertentu. Janganlah. Pakai sajalah di mana. Jangan pandang agama itu rendah dari dunia ini. Maka agamalah yang menyelamatkan kita, bukan dunia yang menyelamatkan kita. Siapa menyelamatkan kita? Agama inilah. Anak kita kalau bisa tak ada hafal Al-Quran, anak kita nih pinomat cucu kita. Kalau hafal Quran mau jadi apa? Ini kalau udah pemikiran gitu gaul gitu. Alah, tengok banyak penghafal Quran, mau jadi apa kau hafal Quran? Udahlah, dunia, penting akhirat. Yang penting kau sholat jangan tinggal, yang penting kau jangan buat salah baca Quran itu. Udahlah, yang penting sekarang kerja. Kalau nggak bagus jabatan kau, kayak mana kau ngasih makan anakmu, ngasih makan binimu? Secara logika iya pula. Sekarang zaman susah, udah tahu usah kau lagi sekolah-sekolah di sana apa tuh sampai bertahun-tahun itu nggak ada. Bahaya Ibu kalau kayak gini. Siapa yang memberikan kita rezeki? Allah. Tapi kita harus usaha. Jadi jangan agama direndahkan, jangan agama kita pakai lalu kita muliakan agama saat mau kita pakai agama itu untuk pribadi, tapi saat kita tidak pakai kita rendahkan agama itu. Ini pun kata Rasul tanda-tanda celaka. Satu lagi ingin saya sampaikan, jangan kita memandang rendah terhadap agama. Ingatlah bahwa agama itu sesungguhnya yang menyelamatkan kita. Agama menyelamatkan kita,
bukanlah dunia yang menyelamatkan kita. Inilah kaji kita, singkat tapi bermakna menurut saya. Kaji yang sangat ringan, kaji yang sangat ringan, mengingatkan saja kepada kita semuanya. Kesimpulannya adalah, jadi paling tidak kesimpulannya kata Rasulullah, tanda-tanda celaka itu bagi umatku ada 4 macam. Pertama, orang yang melakukan dosa tapi tak ingat dia dengan dosanya. Udah tak ingat, bagaimana mau minta ampun? Slow saja. Ada orang ibu membuat dosa biasa aja menurut dia, ada nggak gitu? Slow dia, nggak sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah qomat, slow ngopi dan biasa saja. Tidak ada sedikit pun rasa salah, tidak sedikit pun rasa malu. Kalau udah begitu bahaya orang kayak gini. Inilah kata Rasul celaka. Inilah yang pertama. Yang kedua, menyampaikan kebaikan-kebaikan yang ia pernah lakukan. Dia bantu orang diungkitnya, ibadahnya sama Allah dia pamerkan. Ini pun tak bagus. Yang ketiga, terlalu cinta sama dunia. Boleh cinta, tapi mendekatkan diri kepada Allah melalui harta dan jabatan yang kita miliki. Yang keempat, jangan memandang rendah terhadap agama ini. Inilah mudah-mudahan kaji kita. Saya hanya mengingatkan diri saya sendiri, kaji yang sangat ringan. Marilah kita renungkan yang 4 ini. Kita sudah banyak ilmu dapat dari ustadz-ustadz, dari berbagai macam ya media, ya gerbang-gerbang ilmu. Tapi yang paling terpenting, kita bisa mengamalkan istiqomah. Jangan sampai kita 4 tanda ini yang membuat kita celaka dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita terhindar ya Bapak Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.